warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Turasuna, berjumpa lagi pada video tutorial Turasuna. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mencari hadis pada aplikasi berbasis Android. Di video sebelumnya kita sudah mengenal 3 aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari kitab-kitab turos digital yang berbasis Android. Video kali ini kita akan menggunakan 2 di antara ketiganya untuk praktek mencari hadis secara digital. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama. Pada tutorial sebelumnya, kita mengenal 3 aplikasi pencarian kitab hadis berbasis Android. Pada tutorial kali ini, kita hanya akan menggunakan 2 aplikasi saja yang saya kira lebih mudah untuk digunakan dalam pencarian hadis. Kita akan mencoba yang pertama, yaitu Mausu'atul Hadis. Sebelumnya sudah saya gambarkan bagaimana laman Mausu'atul Hadis. Ada beberapa kitab yang tidak hanya kitab hadis di dalamnya. Kita akan mulai mencoba mencari hadis dengan aplikasi ini. Yang pertama kita lakukan adalah cari tombol pencarian. Kita akan langsung mengetik matan hadis yang kita cari tanpa harus menentukan pada kitab mana. Kita akan mencoba sebuah hadis yang sudah sangat tenar sekali, yaitu innama al-a'malu binniyati. Setelah kita tuliskan pada kolom pencarian, kita bisa mengklik tanda pencarian. Pada halaman ini muncul hasil-hasil yang di dalamnya terdapat hadis innamal a'malu binniyati. Bisa kita lihat pada pencarian paling atas, di situ tertulis ismul kitab atau judul kitabnya. Di sini ada Musnad Abi Dawud atau Yalisi, dan hadis ini berada pada raqmul hadis ke-36 atau hadis nomor 36. Di bawahnya ada lagi ismul kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi hadis ini juga terdapat pada Sahih Al-Bukhari dengan nomor hadis 6223. Kita akan coba memilih Sahih Bukhari dalam pencarian ini. Kita klik, akan muncul bagaimana matan lengkapnya, bagaimana hadis lengkapnya dari sanad hingga matannya yang terdapat pada Sahih Bukhari. Kita bisa lihat hasilnya. Hadis ini terdapat pada kitab Sahih Al-Bukhari pada babun niyah fil iman. Kemudian hadis ini adalah hadis ke-6223 dengan lengkapnya seperti ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Wahhab, qala ila akhirih hingga yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini matan lengkapnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal limri'in ma nawa ila akhirih. Nah, pada hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari ini
kita juga bisa melihat para perawinya. Mulai dari Qutaibah bin Sa'id dengan label thiqah sabat, kemudian ada Abdul Wahab dengan predikat thiqah, hingga akhir pada di tingkat sahabi itu ada Umar bin Khattab. Nah, bisa kita lihat pada pohon sanad yang dalam hadis ini di kitab Sahih Bukhari, semua rawi mempunyai label thiqah paling tidak. Nah, ini artinya dari segi sanad hadis ini dinyatakan kuat atau dinyatakan thiqah dengan perawi yang semuanya berlabel thiqah. Nah, untuk penelitian selanjutnya kita bisa klik di nama-nama rawi ini. Misalnya saja kita akan melihat lebih jauh siapa itu Qutaibah bin Sa'id. Kita klik pada namanya, nanti akan muncul. Nah, di sini Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Dharif bin Abdillah itu adalah nama lengkapnya. Jadi di sini ada an hayatir rawi adalah data diri perawi tersebut dari namanya, nama panjangnya, kemudian nama tenarnya, asyuhrah, kemudian lakopnya atau sebutannya atau panggilan, kemudian nasabnya itu berasal dari keturunan mana, dan lain sebagainya, hingga beliau lahir pada tahun berapa dan wafat tahun berapa. Ini biografi singkat tentang rawi tersebut. Pada kolom selanjutnya juga ada talamidur rawi, artinya adalah murid-murid dari Qutaibah bin Sa'id. Hasilnya banyak sekali bisa dilihat, karena satu rawi pasti mempunyai banyak pengikut atau banyak murid. Ini akan kita gunakan lebih lanjut pada ketika kita mempelajari takhrij hadis. Untuk kembali ke laman sebelumnya, kita cukup klik back. Kemudian bisa kita lihat juga Abdul Wahab bin Abdul Majid itu bagaimana. Di sini dari namanya hingga tahun lahir dan tahun wafat, talamid, asatidzah. Asatidzah ini adalah guru-gurunya, guru-guru dari Abdul Wahab. Dalam penelitian hadis, setiap rawi itu pasti akan dicari siapa saja muridnya dan siapa saja gurunya. Oke. Ini tentang perawi pada kitab Sahih Bukhari dengan matan atau tema pencarian kita adalah innamal a'malu binniyati. Akan kita lihat di sini kita sudah melihat yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Kita bisa cari yang lain untuk perbandingan. Di sini ada Sunan An-Nasa'i. Nah, kita akan fokus pada Kutubut Tis'ah dulu ya. Sunan Kubra An-Nasa'i. Nah, raqam hadisnya adalah 76. Di sini bisa kita lihat pada 3 kolom ini semuanya ismul kitabnya adalah Sunan Kubra Lin-Nasa'i. Pada selanjutnya juga dan seterusnya juga. Ini menandakan bahwa hadis ini pada kitab Sunan Al-Kubra Lin-Nasa'i itu ditemukan dalam 3 tempat. Yang pertama adalah hadis nomor 76, kemudian hadis nomor 4604, dan selanjutnya adalah 11299. Nah, jadi pencarian hadis innamal a'malu binniyah itu tidak hanya menemukan satu tempat saja. Nah, artinya seperti itu. Jadi nanti akan ditemukan beberapa ismul kitab yang sama. Nah, di sini kita lihat lagi Sunan Nasai As-Sughra, Sunan Nasai As-Sughra, dan Sunan Nasai As-Sughra
pada raqam hadis yang berbeda. Nah, sama isinya. Nah, di sini akan memperlihatkan redaksi hadis secara lengkap beserta nama-nama rawinya yang juga bisa kita telusuri lebih lanjut satu demi satu. Oke, ini contoh pencarian sebuah hadis dalam aplikasi Mausu'atul Hadis tanpa harus membuka satu-satu kitab. Kita cukup melakukan pencarian pada kolom pencarian jika kita memang mau mencari salah satu hadis. Ada atau tidak hadis yang kita tuju ini pada kitab-kitab di sini. Selanjutnya kita akan mencoba pencarian hadis yang sama pada aplikasi 9 hadis ensiklopedia Kutubut Tis'ah. Sebelumnya juga sudah kita perlihatkan bagaimana bentuknya aplikasi ini. Di sini ada 9 kitab: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta, Musnad Ahmad, dan Sunan Darimi. Karena pada tutorial kali ini kita akan fokus pada pencarian hadis, maka yang perlu kita cari adalah tombol pencarian. Cukup kita klik, kita masukkan pada kolom yang kosong adalah sama innama al a'malu binniyati. Di sini sudah saya cari. Kita tentukan pada kitab mana yang mau kita cari. Karena kita akan mencari pada semua kitab, maka kita cukup klik semua buku. Nah, di sini karena sekali lagi aplikasi ini itu versinya terbatas yang free, maka yang bisa ditemukan hanya pada 5 tempat ini. Karena pada versi yang free itu hanya bisa melakukan pelacakan dalam 5 tempat. Kita akan lihat di sini tercantum ada 2 di Bukhari pada nomor 3609 dan nomor hadis 52. Ini berbeda dengan yang kita cari sebelumnya pada Mausu'atul Hadis. Hadis ini terdapat pada hadis nomor 6223. Ini menandakan bahwa aplikasi-aplikasi ini pencariannya memang masih terbatas. Tidak semua yang ada dalam Sahih Bukhari bisa dilacak. Tapi ini bukan sebuah rintangan, karena sebenarnya kita menemukan 3, 4, 5 tempat di hadis yang kita cari itu sudah cukup dalam pencarian hadis. Oke, kita akan lihat kita akan melihat pada Bukhari bagaimana pada aplikasi ini menemukan hadis yang kita cari. Di sini kita bisa dilihat bahwa hadis innamal a'malu binniyat ada pada hadis nomor 3609 pada kitab sifat-sifat terpuji kaum Ansor dan bab hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, sebelumnya pada Mausu'atul Hadis kita bisa melihat di sana adalah babun niyah fil iman. Berarti dalam Sahih Bukhari sebenarnya hadis ini banyak sekali terdapat pada
bab-bab dan kitab dan bab-bab di dalamnya. Bisa kita lihat teks Arabnya maupun terjemahnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rawinya adalah hadatsana Musaddad, hadatsana Hammad ila akhirih, hingga sampai bahwa hadis ini memang dari Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu. Nah, ini sama, hanya berbeda pada rawi-rawi yang terakhir. Kalau tadi itu Qutaibah, sekarang pada jalur Musaddad. Meskipun pada derajat atau tobaqoh sahabi sama-sama diriwayatkan oleh Umar. Nah, kita bisa lihat untuk aplikasi ini kita juga bisa membaca terjemahannya. Bagaimana hadis ini secara bahasa Arab dan terjemahannya. Di sini juga bakal ada lagi. Ada 2 hadis terkait bahwa di sini juga ada pada Bukhari 4682. Nah, dari satu hadis saja dengan 2 aplikasi pencarian yang masing-masing masih terbatas, kita sudah menemukan hadis ini pada 4 tempat. Di Mausu'atul Hadis ada di hadis nomor 6223, pada aplikasi ini ada di 3609, 52 dan 4682. Ini cukup untuk kita ketika mencari sebuah hadis. Nah, kita bisa klik tombol panah, bisa kita klik matannya apakah sama atau tidak. Di sini bisa kita cari ya. Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amalu binniyati. Jadi ini hanya berbeda sedikit, tetapi secara tema ini masih sama. Nah, ini juga ada terjemahannya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwa hadis yang sama dengan ini ditemukan lagi pada Bukhari 6195 dan 6439. Sudah tambah 2 bukan? Nah, jadi ini meskipun terbatas tapi masih bisa kita gunakan. Baik, pada aplikasi ini pun kita bisa melacak rawinya. Kita cukup tekan icon gambar orang ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari rawi pertama adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Generasinya adalah sahabat. Kunyahnya itu Abu Hafiz, tinggalnya di Madinah, meninggal pada 23. Kita bisa klik more detail. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Umar bin Khattab itu narasi hadisnya itu di Bukhari 137, Muslim 73 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat lagi karena di sini Umar bin Khattab itu adalah tobaqot sahabat, maka di sini sudah tidak lagi dituliskan labelnya karena dengan asumsi bahwa sahabat yang meriwayatkan ini memang sudah kredibel. Kemudian ada Alqamah bin Waqqas. Nah, ini dari generasi tabi'in kalangan tua. Kemudian kita klik more detailnya, kita lihat bahwa di sini ada labelisasinya. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Alqamah itu adalah siqah. An-Nasai juga berbicara siqah dan Ibnu Hajar juga berbicara siqah sahabat. Nah, di sini ada beberapa yang menilai Alqamah itu dengan siqah seperti itu. Nah, di sini kalau pada aplikasi ini semakin memudahkan untuk kita yang tidak tahu mana sih tobaqot sahabat, mana tobaqot tabi'in, dan mana tobaqot tabi'ut tabi'in. Nah, karena di sini sudah dijelaskan pula generasinya.
tabi'in kalangan biasa, tabi'in kalangan biasa, kemudian ada tabi'u tabi'in dan lain sebagainya. Nah, ini mempermudah kita belajar tobakoh sanad yang ada dalam hadis. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan dua aplikasi ini pun cukup untuk melakukan pencarian atau pelacakan pada hadis, apakah memang hadis ini mempunyai sanad yang kredibel, apakah hadis ini terdapat pada kitab-kitab rujukan hadis dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan untuk membantu kita menilai atau melacak sebuah hadis yang kita temukan baik pada perkuliahan maupun di media sosial. Nah, gimana? Sekarang mencari hadis bukan pekerjaan yang sulit, bukan?